Halo adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Wah, puji Tuhan, kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu. Dan kita sudah berada di bulan Desember. Yeay. Dimana kita sebentar lagi mau merayakan Natal. Wah, pasti penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Wah, senang sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik, marilah kita mempersiapkan hati kita dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, bahwa kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, yuk semuanya kita berdiri, kita menyanyikan pujian selamat datang. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita dan gembira, mengucap syukur kepada Tuhan atas karya penyelamatannya bagi kita manusia yang berdosa. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam. Sekali lagi ya, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam. Nah, adik-adik, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahannya, dan terlebih-lebih karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, manusia yang berdosa. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita menyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Nah, adik-adik, kita tahu dan kita percaya bahwa Yesus begitu sangat sayang kepada kita. Kita menyanyikan pujian ini, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku. Dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu
firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku. Nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, senang jumpa lagi dengan kalian semua di rumah dan lalu bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi anak-anak sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh memberikan hati kami, memberikan pendengaran kami, penglihatan kami, untuk kami fokus kepada firman-Mu. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Go, go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept. Anak-anak, tadi kalian mendengarkan lagu Hai Siarkan di Gunung. Bener gak sih? Hai siarkan di gunung. Apa nih yang mau disiarkan? Ayo, ada yang tahu? Disiarkan itu apa artinya, Lose? Disiarkan itu artinya kabar yang ingin kita sampaikan, kita suarakan anak-anak. Diserukan kemana-mana. Tidak hanya di sini, tapi di beberapa tempat. Bahkan di hampir semua tempat. Ayo kita siarkan. Di gunung, di bukit, bahkan dimanapun kita menyiarkan. Tapi anak-anak, apa yang disiarkan? Nah, gak lama lagi kita akan merayakan apa ya? Ada yang tahu gak ya? Desember nih tanggal 25 kita akan merayakan hari. Ya, betul sekali. Kita akan merayakan hari Natal. Apa sih artinya hari Natal? Apakah ada artinya? Ya anak-anak, hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Wah, anak-anak nih yang kelas kecil-kecil nih pasti sudah tahu ya. Wah, biasanya kalau hari Natal itu adalah hari yang sangat menyenangkan. Apakah karena kamu dapat hadiah? Atau mungkin kamu dapat makanan istimewa di hari Natal itu? Apakah itu yang utama? Enggak anak-anak. Ya, tetapi ketika kita menantikan hari Natal, itu adalah hari di mana kita betul-betul tahu bahwa Allah menjanjikan Yesus yang lahir itu sebagai juru selamat untuk kita. Itu yang paling penting. Tapi anak-anak, sebelum kita melihat seperti apa Yesus yang adalah Natal itu, seseorang bayi yang spesial itu, seperti apakah dia? Coba kita lihat dulu nih. Sebelum sampai ke kisah Yesus lahir anak-anak, apa sih yang terjadi dengan kita manusia? Kok dijanjikan seorang juru selamat? Emang manusia itu perlu diselamatkan? Perlu? Ya, coba kita lihat ya. Kalian masih ingat tentang cerita Bapak Adam dan Hawa?
Ya, pasti masih ingat ya. Waktu itu mereka di dalam satu taman yang sangat indah. Tuhan ciptakan taman itu untuk mereka jaga, mereka rawat. Bahkan Tuhan memberikan kuasa kepada Bapak Adam dan Hawa ini untuk memberikan nama, berkuasa untuk semua yang Tuhan ciptakan ketika itu. Sungguh menarik, sungguh indah dan penuh dengan kedamaian. Tapi anak-anak, setelah itu gak berapa lama, ternyata sesuatu yang besar terjadi di dalam kehidupan Bapak Adam dan Hawa. Apa yang terjadi? Mereka jatuh di dalam dosa. Tuhan kan ngomong tuh, sekali-kali kamu tidak boleh memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Tapi apakah mereka menaati apa yang Tuhan katakan? Enggak, anak-anak. Apa yang mereka lakukan? Wah, mereka anak-anak, terlebih khusus Hawa gitu ya, digoda sama si iblis, akhirnya tertarik dengan buah di tengah taman itu. Lalu apa yang dia lakukan? Ya, dia mengambil buah itu, dia memakannya, lalu dia memberikan kepada Adam, dan akhirnya mereka pun jatuh di dalam dosa. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Dan yang terjadi, mereka berdosa. Lalu anak-anak, apakah akhirnya hidup mereka tetap damai, nyaman? Mereka bisa menikmati keindahan taman itu dengan baik? Enggak. Mereka udah jatuh di dalam dosa. Dan mereka membutuhkan seseorang yang bisa menolong mereka, anak-anak. Tapi anak-anak ketika mereka tahu mereka berdosa, mereka takut di hadapan Tuhan. Mereka menyadari bahwa hidup mereka sudah berdosa. Tapi anak-anak, apakah Tuhan meninggalkan mereka ketika mereka jatuh dalam dosa? Ya, tentunya Tuhan mengusir mereka si anak-anak dari taman itu. Tuhan usir. Tapi apakah Tuhan biarkan mereka begitu saja? Atau apakah kemudian Adam dan Hawa datang, oh Tuhan tolong kami, selamatkan kami. Apakah begitu? Enggak. Justru Tuhan sendiri yang datang mencari Adam dan Hawa. Hai Adam atau hai manusia, di manakah engkau? Tuhan sendiri datang kepada Adam dan Hawa karena Tuhan mengasihi Adam dan Hawa ketika itu. Lalu apakah hanya berhenti di situ anak-anak? Tidak. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka Tuhan pun anak-anak melalui keturunannya Bapak Abraham ketika itu ya, kalian pasti kenal sekali ya, tahu sekali maksud Lause ya. Bapak Abraham dijanjikan nih bahwa akan ada juru selamat di antara keturunan Bapak Abraham ini. Tuhan menjanjikan itu. Dan ketika Bapak Abraham punya anak, ada Ishak dan seterusnya gitu ya, juru selamat itu masih terus dijanjikan. Tetapi apakah di masa-masa Bapak Abraham juru selamat itu kelihatan ada gitu? Dilahirkan begitu? Enggak. Beratus-ratus tahun setelah itu ada nabi yang bernubuat. Bernubuat itu artinya menyampaikan bahwa sesuatu ke depannya ini akan terjadi. Seseorang juru selamat akan dilahirkan. Dinubuatkan lagi anak-anak. Disampaikan lagi bahwa juru selamat itu Tuhan janjikan untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Lalu anak-anak, apakah terjadi janji-janji Tuhan yang dari dulu itu? Terjadi. Makanya kenapa hari ini kita bisa merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Yang pada tanggal 25 nanti kita akan rayakan hari kelahirannya. Anak-anak, ketika Nabi Yesaya ketika Yesaya menubuatkan itu anak-anak, lalu di dalam firman-Nya di Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Nah anak-anak, seperti lagu yang sekarang ini akan kalian dengarkan, itu juga adalah lagu yang diambil dari Yesaya 9 ayat 5 ini. Coba kalian dengarkan sama-sama dan mungkin lagu ini tidak asing di pendengaran kalian.
Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oke, anak-anak, setelah kalian mendengarkan lagu tadi, penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Raja damai, Bapa kekal, Raja damai. Gitu ya. Di situ dikatakan bahwa juru selamat yang dinantikan itu, dia adalah seorang penasehat yang ajaib. Apa artinya? Penasehat yang ajaib ketika kita melakukan hal yang salah, ketika kita melakukan dosa, ada Tuhan yang mengingatkan kita. Lewat apa? Lewat firman-Nya, anak-anak. Kita sudah diberikan Alkitab. Ada seluruh perkataan Tuhan di dalamnya. Dan itu sungguh mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah penasehat yang ajaib di dalam kehidupan kita. Apakah hanya itu saja? Tidak. Allah yang perkasa. Itu menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang kuat, Allah yang hebat, ya, Allah yang betul-betul ada untuk kita, anak-anak, ketika kita di saat lemah, di saat kita tidak mampu, ada Allah yang perkasa itu yang menolong kita. Lalu anak-anak dikatakan Bapa yang kekal. Apa artinya Bapa yang kekal? Bapa yang kekal, anak-anak, itu adalah Bapa yang selalu ada, bukan hanya hari ini, bukan hanya nanti 10 tahun ke depan, tetapi sampai selama-lamanya Bapa itu akan ada bersama-sama dengan kita. Walaupun mungkin kita tidak melihatnya loh. Ya, memang kita tidak melihatnya, tapi Dia adalah Bapa kekal di dalam kehidupan kita. Sekarang kita punya Bapa di rumah, Papa kita di rumah. Mereka mengasihi kita, mereka merawat kita, mereka menjaga kita. Tapi anak-anak, Bapa di dunia tidak sehebat Bapa kekal kita, yaitu Yesus itu. Dia mengasihi kita sedemikian rupa, bahkan kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Sehingga keselamatan itu kita miliki. Ketika kita mati, ketika kita meninggal, ingatlah bahwa kita bersama-sama dengan Bapa kekal kita, yaitu Yesus Kristus. Dan yang terakhir, anak-anak, dikatakan bahwa Yesus itu yang dijanjikan itu, juru selamat yang dijanjikan itu, Dia adalah Raja damai. Raja damai artinya ketika kita takut, ketika kita merasa dunia ini begitu menakutkan, mengkhawatirkan kita, anak-anak, kita nggak usah bersedih. Ada Yesus yang memberikan kedamaian buat kita. Sungguh bersyukur anak-anak. Yesaya 9 ayat 5 mengatakan bahwa juru selamat yang dijanjikan, Dia adalah seorang penasehat yang ajaib. Dia adalah Allah kita yang perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal buat kita, dan Dia memberikan kita kedamaian. Biarlah ketika masa-masa kita menantikan Kristus ini, perayaan Natal ini, anak-anak, ayo kita persiapkan hati kita dengan baik. Kita meyakini bahwa janji yang Tuhan janjikan dari dulu hingga hari ini akan terus ada bersama-sama dengan kita, dan kita tahu bahwa Tuhan menggenapinya. Nah, anak-anak, ayat firman Tuhan yang akan kita hafalkan hari ini adalah 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Ayo buka Alkitab kalian, 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Yuk sama-sama kita baca. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Anak-anak, sungguh betul ya bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita jatuh di dalam dosa, ada Tuhan yang mencari kita. Ada Tuhan yang memberikan kita keselamatan. Ada Tuhan yang menjadi penasehat ajaib buat kita. Ada Tuhan yang perkasa, yang senantiasa menolong kita. Ada Tuhan sebagai Bapa kekal buat kita. Bahkan ada Tuhan yang Raja damai dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita, apapun yang kita alami, mari anak-anak,
kita menyiapkan diri kita untuk menyambut Sang Kristus itu, Sang Yesus Juru Selamat itu di dalam hidup kita. Mari anak-anak, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau adalah penasehat ajaib di dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menjanjikan Juru Selamat bagi kami, yaitu Engkau memberikan Yesus Kristus yang menolong kami, memberikan kami keselamatan ya Tuhan. Ketika kami jatuh di dalam dosa, kami bukanlah siapa-siapa, kami bukanlah apa-apa. Tetapi Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami, memberikan kami Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk terus bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, biarlah masa-masa di mana kami menantikan Natal tiba, Tuhan tolong setiap kami, setiap anak-anak-Mu untuk terus melihat bahwa Allah akan menggenapi janji itu memberikan kami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Adik-adik yang terkasih, sebelum ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini diakhiri, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Nah adik-adik, Sir Edward mau ada pengumuman untuk kalian. Nah, pengumumannya apa? Adik-adik, bahwa nanti kita tanggal 25 Desember akan merayakan Natal sekolah minggu secara bersama-sama dan dilakukan on-site. Nah, adik-adik, maka Sir Edward selalu mengajak kalian, yuk kita sama-sama untuk beribadah secara on-site dan mengikuti ibadah Natal sekolah minggu secara on-site juga pada tanggal 25 Desember jam 9 pagi. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan merayakan Natal bersama-sama dengan teman-teman kalian maupun dengan para lause. Nah, kedua adik-adik, jangan lupa juga membagikan link video ibadah ini ke teman maupun ke saudara kalian, supaya juga mereka mendapatkan berkat yang sama daripada Tuhan. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.